Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, marhaban ya Ramadan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sambil menunggu buka puasa pada hari ini, kita mari untuk ngabuburit bareng Digi Sharing Series Teknologi. Oke, baik. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mufti Adam Pranandya, bisa dipanggil Adam. Di sini kali ini saya sebagai moderator pada sesi sore hari ini. Baik, happy audience. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya pada acara kali ini yang berasal dari berbagai profesi dan organisasi, dan saya berikut akan menampilkan profil-profil dari organisasinya. Berikut ada dari karyawan PT Telkom. Aduh, ini. Kayak itu ya. Maaf sebentar. Jadi gimana? Jadi gimana? Langsung sebutin aja. Oke, baik. Mohon maaf. Jadi biarkan saya menyebutkannya satu persatu saja. Mohon maaf. Jadi ada dari yang pertama ada dari PT Telkom Indonesia, yang kedua dari Telkom University, yang ketiga ada dari Unjani, selanjutnya ada dari Institut Teknologi PLN, atau kita sebut STT-PLN, selanjutnya ada dari Universitas Jenderal, oh ternyata sama, oke, selanjutnya ada Akademi Telkom Jakarta, terus ada juga dari Institut Teknologi PLN lagi, terus ada dari ATEM Semarang, selanjutnya ada dari PT Administrasi Medika, atau disingkat Admedika, selanjutnya ada dari perguruan swasta di Cimahi. Selanjutnya ada Telkom Sigma, ada PT Garam, ada swasta nasional dari Universitas Gajah Mada, Telkom, Rumah Pemerintah, Datasis IT, dan SMA Negeri 5 Surabaya. Sip. HP Audience, sharing knowledge kali ini akan membahas mengenai setting up success in the era of industry. Acara ini insya Allah akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam setengah, yang kita mulai seharusnya pukul 15.30, tapi karena emang rundown kita sangat mundur, jadi kita akan tank untuk menyelesaikannya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim kreatif Digi Sharing yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik, serta yang saat ini sedang mendampingi kita untuk mengawal kelancaran acara pada sore hari ini. Oke, happy audience. Namun sebelum kita memulai acara sharing knowledge kali ini, seperti biasanya marilah kita untuk berdoa, menundukkan kepala sejenak, bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Penyembuh, agar yang pertama para dokter dan para medis serta para sukarelawan menangani COVID-19 diberikan kekuatan dan kesehatan selama bertugas. Juga bagi para pasien COVID-19 segera diberikan kesembuhan serta semoga sehat seperti sedia kala. Amin. Selanjutnya wabah COVID-19 cepat berlalu dari negeri kita tercinta dan dari dunia ini. Amin. Dan yang terakhir, berdoa dapat dipersilakan. Oke, baik, berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, happy audience. Kira-kira sudah tahu mengenai rumusan masalah yang akan kita dibahas pada topik kali ini? Sudah tahu? Oke, kalau misalnya belum, biarkan saya yang mengasih tahu. Jadi, sesi kita kali ini akan membahas mengenai setting up success in the era of Internet of Things, atau kita singkat IoT, dan Industri 4.0. Nah, submasalahnya itu yang pertama ada apa benefit pemanfaatan teknologi digital seperti IoT untuk industri dan masyarakat. Selanjutnya ada bagaimana IoT mampu mendisrupt proses bisnis, cara kerja, bahkan budaya di berbagai sektor.
Selanjutnya ada bagaimana mempersiapkan diri kita agar dapat menjadi talent 4.0, yaitu talent yang mampu bersaing di era industri 4.0. Untuk lebih jelas dan lebih nyata, rumusan masalah yang selanjutnya itu akan dipaparkan langsung oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bli Enrico. Tapi sebelum kita masuk ke acara inti, alangkah baiknya untuk saya menyampaikan aturan main acara terlebih dahulu. Jadi aturan acara pada hari ini yaitu pertama paparan terlebih dahulu disampaikan oleh narasumber sampai dengan selesai. Selanjutnya audiens melakukan mute pada mikrofonnya. Selanjutnya mohon untuk kamera happy audience dihidupkan. Selanjutnya aturan tanya jawab audiens dengan narasumber adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan diajukan secara direct atau langsung dari audiens. Akan diberikan pada kesempatan pertama, yaitu untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Dengan cara, Bapak Ibu silahkan klik raise hand yang terdapat pada fitur Zoom. Selanjutnya, moderator akan memberitahukan kepada tim kreatif untuk melakukan unmute kepada 2 orang penanya dan mempersilahkan untuk bertanya secara langsung by voice kepada narasumber secara bergantian. Selanjutnya, apabila jumlah penanya direct melebihi 2 penanya, maka moderator akan menentukan 2 yang terpilih berdasarkan urutan raise hand. Selanjutnya, para penanya jangan lupa menyebutkan nama, profesi, dan organisasinya kalau ada. Selanjutnya, untuk para penanya berikutnya, kami mempersilahkan untuk bertanya menggunakan fasilitas chatting dengan menyebutkan nama, profesi, organisasi, dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia pada fitur Zoom. Selanjutnya, waktu presentasi dari pertanyaan, narasumber selama kurang lebih 50 menit. Moderator akan memberitahukannya kepada narasumber sebelum selesai. Baiklah, happy audience. Berikut barusan adalah aturan mainnya. Selanjutnya, akan kami bacakan terlebih dahulu CV singkat dari narasumber kita, yaitu Bli Enrico. Berikut pengalaman beliau. Yang pertama, beliau pernah menjadi data spesialis. Selanjutnya, pernah juga menjadi sistem administrator, juga senior service creation. Selanjutnya juga pernah menjadi manajer digital media platform development, dan manajer enterprise dan government ecosystem. Dan saat ini beliau sedang menjabat sebagai senior manager IoT platform divisi digital service PT Telkom Indonesia. Tak usah berlama lagi, langsung saja kita sambut Bli Enrico. Boleh tepuk tangannya buat Bli Enrico. Terima kasih. Silahkan kepada Bli Enrico. Selamat sore, Bli Enrico. Apakah ada? Ya. Oke, baik. Selamat datang, Bli Enrico. Silahkan untuk memberikan pemaparannya. Ya, terima kasih, Mas Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya ada kendala internetnya kurang lancar barusan, mungkin karena semua WFH gitu ya, anak-anak juga pada pakai internet semua, jadinya ya kurang lancar. Jadi saya coba lagi ini pakai akses yang lain ya, Mas Dede dan Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon izin saya akan memulai paparan dari saya. Oke. Sudah kelihatan apa belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, jadi mudah-mudahan saya tidak lebih dari 30 menit, karena Bapak Ibu pasti sudah mau buka puasa, mudah-mudahan agak lama ditanya jawab, kayaknya lebih menarik gitu ya daripada satu arah. Jadi judulnya sesuai dengan yang di tema disebutkan Mas Dede tadi, Setting Up Your Success in the Era of IoT dan Industry 4.0 ya. Nama saya Iketut Agung Enrico, atau di kantor sering dipanggil Enrico. Saya sebagai Senior Manager IoT Platform di Divisi Digital Service. Ya, ini biodata saya ya tidak terlalu penting, tapi ya mungkin kalau boleh sedikit ya narsis begitu ya. Saya pernah terpilih sebagai best presenter di konferensi ilmiah yang namanya ICKEA di tahun 2018 di Moskow.
dan tahun 2019 di Beijing di konferensi yang sama begitu ya. Jadi maksudnya bukan ingin menyembuhkan diri, tetapi saya melihat talent-talent Indonesia ternyata sebenarnya sejajar gitu ya dengan talent-talent lainnya ya. Di forum tersebut adalah para peneliti, researcher yang ikut di acara tersebut dan memaparkan paper mereka begitu ya. Dan ketika itu di 2 tahun berturut-turut saya terpilih sebagai best presenter. Nah, artinya begini, saya melihat kita orang-orang Indonesia, terutama juga generasi muda begitu ya, kadang-kadang merasa minder atau rendah diri, apalagi berhadapan dengan orang-orang asing, tapi ternyata secara kualitas isi otak begitu ya dari kita, talent-talent kita itu tidak kalah hanya karena tadi ya masalah kurang motivasi, mungkin atau tadi rendah diri, tapi ketika kita berusaha ya sebenarnya kita juga mampu gitu ya sejajar dengan mereka gitu ya. Oke, baik, kita teruskan saja. Jadi ada 3 bagian dari sharing saya hari ini. Pertama mengenai IoT ya, karena revolusi industri 4.0 itu sangat erat kaitannya dengan Internet of Things atau IoT. Yang kedua sendiri karena saya bekerja di PT Telkom, saya ingin men-share gitu apa yang sudah kami lakukan di dalam industri IoT dan Industri 4.0. Dan ketiga mungkin motivasi ya, karena mungkin di beberapa di antara kita ada juga yang adik-adik dari mahasiswa atau yang ingin berkarya di era Industri 4.0 ini. Saya ingin sedikit men-share gitu ya, katanya recipe for success ya. Ya mohon maaf kalau saya terkesan mengajari ya, saya tahu beberapa audiens Bapak Ibu di sini ada yang lebih ahli dari saya gitu ya, tapi ya mohon izin untuk menyampaikan yang versi saya. Nanti ditanya jawab boleh bertanya atau mau meluruskan ya silakan ya. Ya jadi ini pertama adalah definisi dari Internet of Things ya. Ada banyak sekali kalau kita baca googling gitu ya. Secara literal IoT adalah segala benda-benda ya, apapun benda itu. Kalau kita bisa hubungkan itu ke beli ya. Enrico belum Kenapa? share PPT-nya, jadi mohon maaf. Beli Enrico. Oh, PPT-nya belum kelihatan ya? Iya betul, baik. Mohon maaf. Sorry. Mohon maaf. Maaf. Dari tadi saya kirain udah. Iya baik. Mohon maaf saya memotong bicaranya. Iya nggak apa-apa. Ya. Baik, sudah terlihat. Terima kasih Beli Enrico, silakan. Iya, terima kasih Mas Dede ya. Nah, tadi saya ini bisa di next nggak? Oke. Jadi ini definisi yang saya angkat gitu. Tadi saya mengatakan bahwa secara literal definisi Internet of Things adalah segala benda-benda yang kalau Bapak Ibu bisa hubungkan itu ke internet ya. Itu berarti Internet of Things sudah masuk. Apapun benda yang Bapak Ibu bisa hubungkan ke internet ya dengan tujuan tertentu ya, tentu saja ya. Jadi kalau saya ambil salah satu definisi yang ada di paper atau artikel ilmiah itu katanya Internet of Things adalah interkoneksi dari berbagai device yang memberikan kemampuan berbagi informasi dengan tujuan menciptakan aplikasi yang inovatif ya. Karena saya bekerja di divisi inovasinya Telkom. Jadi kami berpendapat bahwa sebuah teknologi tidak berkembang kalau tidak didukung dengan ya penciptaan inovasi-inovasinya gitu ya. Ya kita sudah tahu ya banyak contoh-contoh teknologi yang dulunya sangat menguasai dunia tetapi tiba-tiba sudah mati gitu ya karena ya perubahan zaman atau juga mereka kekurangan inovasi yang terutama ya. Yang kedua definisi IoT atau sebenarnya adalah saudaranya IoT yaitu M2M, mesin to mesin, yaitu komunikasi antar device dengan kemampuan komputasi dengan tujuan meniadakan atau meminimalkan campur tangan manusia ya. Jadi bedanya kalau IoT ini segala macam benda, kalau M2M ini bendanya berupa mesin atau komputer kecil atau ya perangkat-perangkat yang mempunyai tadi kemampuan komputasi. Ya. Oke, saya next dulu. Ya, ini evolusi dari teknologi IoT dimulai dari tahun 1960 ya.
ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat menemukan cara untuk dua komputer bisa berkomunikasi, ya, itu di tahun 1960. Ya. Kemudian risetnya berlanjut sampai dengan tahun 1980. Ya, ini ada milestone yang cukup penting, yaitu ditemukannya Internet Protokol. Jadi banyak komputer bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya. Setelah itu di tahun 90, ya kita mulai memasuki masa internet yang komersial. Ya, kita mungkin saya juga ingat waktu dulu mulai kuliah sudah bisa mulai browsing internet ya di tahun 90-an. Ya. Kemudian tahun 2000 di era mobile internet. Jadi kita sudah bisa menikmati internet di perangkat handphone kita. Ya. Kita bisa mobile banking, bisa sosial media ya di tahun 2000-an sudah ada, tetapi belum seperti sekarang ya. Di tahun 2010 ya dimulai era IoT ya, ketika berbagai macam benda dikoneksikan ke internet dan ya menjadi benda-benda tersebut bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya. Katanya di tahun 2020 ini adalah puncak, ya, diharapkan puncak ledakan gitu ya teknologi IoT ini, di mana ada 21 miliar perangkat yang terhubung ke internet, gitu ya. Ya ini katanya 2020 IoT is expected to explode, ya, ketika ada 21 miliar connected device, market size 442 miliar dolar, dan economic impact-nya 7,1 triliun dolar. Ya. Yang mau tidak mau Indonesia harus ya ikut menikmati keunggulan teknologi ini sehingga menjadi ya jangan sampai kita tertinggal gitu ya, ataupun tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, ini berbicara sedikit dari sisi teknisnya IoT ya, secara high level. Arsitektur dasar IoT terdiri atas 4 bagian ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, bahkan ada yang 5, 6 dan seterusnya. Ya itu semua mungkin benar ya, tapi di sini yang saya sampaikan adalah yang 4. Jadi sebelah kiri ada device ya, device domain, kemudian ada network, kemudian ada platformnya, yang sebelah kanan adalah application ya. Kalau di sebelah kiri device adalah ya sensor-sensor. Tadi ada mini komputer, ada sensor, bahkan di situ ada CCTV ya. Pokoknya segala sesuatu benda yang kita hubungkan ke internet ya. Di sebelah kiri ini di device domain ini juga ada networknya, network IoT, ada yang short range atau jarak pendek. Bapak Ibu mungkin tahu ada Bluetooth, ada RFID, Wi-Fi dan seterusnya. Ada juga yang long range IoT network, tapi mungkin tidak dibahas di forum ini. Jadi yang long range ini seperti Wi-Fi, tetapi jaraknya bisa sangat jauh, sampai dengan 15 km. Namanya ada yang LoRa, ada Sigfox, Narrowband IoT, dan seterusnya. Kemudian di network ya tentu Bapak Ibu sekalian sudah mengerti semua bahwa ada berbagai macam koneksi internet ya, ada yang lewat fixed broadband atau FTTH ya, atau IndiHome kalau produknya Telkom. Ada juga yang mobile broadband seperti 4G atau sebentar lagi mungkin ada 5G. Ada yang lewat satelit dan seterusnya. Ya. Kemudian di sebelah kanannya ada platform. Ya, platform itu maksudnya adalah superkomputer yang untuk ditujukan melayani berbagai layanan digital. Salah satunya IoT, ada layanan lain seperti ya Zoom ini atau video conference atau apapun ya, semuanya itu mempunyai satu platform yang letaknya di data center atau kalau orang IT bilang itu di cloud ya. Kemudian yang terakhir mungkin di sebelah kanan ini ada application. Application ini adalah user interface atau yang digunakan oleh kita manusia untuk menggunakan layanan IoT ya. Ada smart lighting, smart home, smart city, smart building dan seterusnya. Kira-kira demikian arsitektur dasar dari IoT, ada device, network, platform, dan application. Ya, tadi disebutkan beberapa macam aplikasi IoT ya. Bapak Ibu sering dengar juga istilah smart city ya, atau kota cerdas. Kota cerdas itu maksudnya apa? Secara resmi definisi dari Forrester adalah penggunaan teknologi komputasi cerdas yang ditujukan untuk membuat layanan kota dan komponen infrastruktur kritikalnya menjadi lebih cerdas,
terkoneksi dan efisiennya. Layanan kota itu termasuk administrasi, pendidikan, kesehatan, public safety, real estate, transportation, ya, dan utilities. Jadi smart city ini tujuannya adalah memberikan layanan yang lebih baik bagi para penduduk kota, turis, dan seterusnya, ya. Nah, ini ada beberapa use case smart city yang ada di dunia, gitu ya. Di sini ditulis ada Barcelona Smart Bins, ya. Jadi tempat-tempat sampah di Barcelona katanya sudah cerdas, ya, sudah dipasangi sensor sehingga kalau tempat sampah tersebut sudah mau penuh sampahnya, ya, ada notifikasi ke pengelola kebersihan kota sehingga truk sampah mungkin akan mendatangi tempat sampah tersebut untuk dikosongkan isinya, ya, dan sebaliknya tempat sampah yang masih kosong gitu ya belum perlu didatangi agar truknya itu lebih efisien, ya, hemat bahan bakar, ya. Kemudian Glasgow Intelligent Street Lights, penerangan jalan umum cerdas di Glasgow, Skotlandia. Jadi di sana katanya sistem penerangan jalan umumnya sudah dilengkapi dengan sensor sehingga kita bisa tahu penggunaan listriknya, kemudian bagaimana kondisi lampu, apakah masih baik atau sudah rusak atau sudah mau rusak gitu ya, sudah turun mungkin dayanya dan seterusnya. Jadi lebih termanage agar lampu-lampu jalan itu benar-benar optimal dalam menerangi kota gitu ya. Kemudian Singapore Traffic Management, ya, di Singapura ini ya Singapura secara negara ini adalah salah satu negara yang sangat maju untuk teknologi, ya, selain traffic management atau ERP, ya. Kalau di contoh ini kita juga mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke Singapura mungkin lihat sendiri, ya, di Terminal 3 kalau tidak salah di bandaranya itu Bandara Changi sudah tidak ada petugas. Jadi semua self service, ya, mulai dari check-in ke imigrasi dan seterusnya itu oleh masing-masing penumpang gitu ya. Jumlah petugasnya sangat sedikit, ya. Dan lagi ada contoh citywide sensing di Santander, smart building di London, Seoul sharing city, ya, katanya di Seoul juga ada sungai gitu yang bagus, ya, tapi namanya saya lupa. Jadi sungai tersebut dibikin seindah mungkin oleh pengelola kota, ya. Arusnya diperderas, dibersihkan, dan dibikin tempat rekreasi sehingga penduduk dan turis bisa, ya, menikmati atau rekreasi di sana, ya. Itu juga termasuk smart city walaupun tidak melibatkan teknologi yang canggih, ya, tapi rohnya atau filosofi dari smart city itu adalah memberikan tadi experience atau kenyamanan yang lebih baik untuk penduduk kota, ya. Nah, contoh selanjutnya ya relevan dengan judul seminar ini adalah Industri 4.0, ya. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar atau bahkan sudah familiar dengan istilah ini, ya. Sebenarnya Industri 4.0 adalah evolusi dari industri dari versi pertama sampai ke versi keempat, ya. Industri versi pertama itu sekitar tahun 1784, di mana kita mulai mengenal proses mekanisasi, mesin uap, mesin tenun, ya, dan sebagainya, tapi semuanya masih serba, ya, mekanik, ya, masih manual gitu di tahun 1784, ya. 100 tahun kemudian sekitar tahun 1870, ya, industri 2.0, ya, mulai dikenal mass production, assembly line, electrical energy atau listrik dan seterusnya. Jadi di era ini versi 2 ini adanya listrik sangat membantu manusia untuk, ya, lebih mempercepat proses produksi di manufacturing, ya, seperti contohnya pabrik mobil dan beberapa, ya, komoditi yang diproduksi di industri 2.0, ya. Kemudian lagi 100 tahun kemudian industri 3.0 ada automation, computers, electronics, robotics dan seterusnya di tahun 1970-an. Ya, jadi di era ini, ya, semakin advance, tidak hanya listrik tetapi sudah komputer, robot, dan elektronika, ya. Dan kemudian sekarang industri versi 4, industri 4.0, ya, sebenarnya mirip dengan versi 3, tetapi di sini semuanya terhubung dengan internet atau disebut cyber physical systems, ya. Ada Internet of Things network, ya, dan seterusnya. Artificial intelligence juga masuk di sini, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada cycle time di mana yang tadinya
1784, 1870, 1970, sekitar 100 tahunan ya. Kemudian di versi 4 jadi pendek, hanya sekitar 40 tahun ya. Nah, ini menjadikan kita harus aware atau waspada bahwa kecepatan pergantian teknologi itu sudah semakin cepat ya. Tadi 100 tahun tiba-tiba jadi 40 tahun, dan bahkan Indonesia setelah kami terjun di lapangan ya, beberapa industri masih belum memasuki, bukan beberapa tetapi pada umumnya manufacturing di Indonesia belum ready di 4.0, tapi masih banyak di 3.0 ya. Apalagi dengar-dengar nanti juga akan datang yang versi 5 ya. Tapi namanya bukan industri 5.0 tetapi katanya society 5.0 ya, karena nantinya pusat dari perkembangan teknologi ini adalah manusia ya, jadi human centric yang akan menjadi ini tadi perhatian atau apa namanya fokus dari perkembangan teknologi. Ya, secara definisi industri 4.0 adalah ya tadi revolusi atau evolusi industri ya, yang dimana termasuk di dalamnya IoT, cloud computing, dan big data dalam proses manufacturing ya. Istilah industri 4.0 ini digagas di tahun 2011 di Jerman ya, ketika para perwakilan dari bisnismen, politisi, dan akademisi berkumpul dan menggagas ide ini dengan tujuan memperkuat daya saing industri manufacturing Jerman ya. Nah, kita lihat di sini Jerman walaupun mereka ada di urutan pertama gitu ya untuk proses manufacturing, tetapi mereka terus ingin memperkuat daya saingnya ya, karena mereka tidak ingin terlena dan kalah oleh negara-negara yang mulai bangkit seperti China, ya, Vietnam, Thailand, dan seterusnya ya. Jadi Jerman kompak gitu ya, bisnismen, politisi, dan akademisi untuk melahirkan ide ini, dan mereka memang konsisten dengan eksekusi dari konsep-konsep industri 4.0 ya. Jadi kuncinya tadi kekompakan, mudah-mudahan di Indonesia juga ya akan segera ya meniru ya, lebih kompak lagi ya semua stakeholders-nya, sehingga ya bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga terutama ya. Ya, itu tadi konsep-konsep tentang IoT maupun penerapannya ya. Di sesi 2 ini, bagian kedua ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh mungkin Bapak Ibu supaya lebih jelas gitu ya. Seperti apa sih konsep industri 4.0 ya. Kami di PT Telkom ya, tentunya sudah shifting dari perusahaan telekomunikasi biasa menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Kami sudah tanda kutip berganti agama bahwa masa depan perusahaan ini atau industri telekomunikasi ini bukan lagi connectivity as it is, tetapi digital ya. Industri digital yang akan disupport oleh infrastruktur atau connectivity yang kami sudah punya. Ya. Nah, ini adalah cara kami Telkom untuk mengembangkan kapabilitas digital atau dalam hal ini khususnya IoT ya, yang namanya konsepnya kami sebut collaborative innovation. Ya, di sini ada 6 lingkaran bundar, kalau Bapak Ibu lihat ada merah, pink, orange, biru, dan seterusnya ya. Yang dari atas kita mulai yang merah dan sebelah kirinya yang pink ya. Itu lebih ke in-house capabilities di Telkom, khususnya di divisi digital service tempat kami bekerja. Kami mempunyai tim researcher dan lab development ya, sehingga ya kami cukup percaya diri untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru ya. Internal research ada mungkin hampir 100 orang di DDS ya, researcher, kemudian developer juga ratusan orang ya, kita banyak untuk tadi ya mengembangkan produk-produk digital yang baru ya. Kemudian geser lagi ke bawah yang orange dan biru. Ini ada internal startup Amuba dan external startup incubation Indigo. Ini lebih ke ranahnya inovasi ya. Jadi manajemen Telkom memang benar-benar percaya bahwa inovasi inilah yang akan menjadi pusat dari perkembangan teknologi digital. Makanya itu kami encourage terutama generasi muda di Telkom ya yang punya ide-ide digital ya untuk membentuk satu tim yang namanya Amuba
yang lingkaran orange ini, sehingga ide-ide tersebut akan difasilitasi untuk dikembangkan dan syukur-syukur bisa menjadi salah satu portfolio produk digitalnya Telkom. Dan kalau yang biru ini tadi, yang paling bawah adalah external startup incubation Indigo ya. Ya kami memang dimandatkan oleh pemerintah untuk membantu perkembangan startup di Indonesia ya, sehingga kami memfasilitasi anak-anak muda yang punya startup ya. Kami beri berbagai fasilitas bantuan, mungkin nanti ada slide tersendiri, sehingga ya mereka juga bisa jadi bagian Telkom untuk berjualan lah produk digital ya, kolaborasi bersama-sama ya. Ya, dan kalau di sebelah kanannya yang ungu dan hijau, joint innovation dan partnership, ya kita tentunya berpartner dengan mitra-mitra ya. Kalau joint innovation lebih banyak dengan kampus, ada juga perusahaan asing ya, kita kerja bareng, riset sesuatu yang bisa menjadi use case digital yang mungkin bisa berkembang di masa depan, ataupun partnership business as usual. Jadi kita kerjasama dengan Cisco, IBM misalnya, tidak hanya untuk bekerja sama jualan gitu ya, tetapi juga kami belajar dari mereka bagaimana effort atau kiat-kiat mereka menjadi salah satu pemain besar ya di teknologi digital sekarang. Kira-kira seperti itu cara kami untuk mengembangkan kapabilitas digital. Nah, kalau ini adalah sebenarnya cara kami bekerja ya. Mungkin kalau Telkom, Bapak Ibu ada yang bekerja di Telkom ya, ataupun yang mungkin seumuran dengan saya gitu, mengalami masa di mana dulu ini sangat struktural gitu ya. Jadi kalau ada officer misalkan ya, harus report ke Asman, assistant manager, harus report lagi ke manager, kemudian ke senior manager dan kepada kepala divisi dan seterusnya. Nah, kalau kami sekarang mulai memasuki era yang namanya flat organization atau agile organization structure. Jadi cara kami bekerja mengembangkan produk tidak lagi struktural seperti itu, tetapi tadi basisnya adalah kalau ada permintaan produk baru atau kalau ada startup baru yang dibentuk, kami akan fasilitasi mereka dalam suatu squad. Ya, contohnya gambar ini ada squad vertikal, ada Kimia Farma, Food, Gomar, GoGlam, dan seterusnya. Mereka adalah squad sebenarnya. Ketika ingin membuat GoFood, misalkan ada squad yang dibentuk dan kemudian difasilitasi sehingga cepat produk tersebut meluncur ke pasaran. Biasanya usia dari squad ini 3-6 bulan, dengan harapan dalam waktu tersebut produk sudah lahir ya, sudah bisa dikomersialkan gitu ya. Nah, ini contoh dari use case yang kami kerjakan di IoT atau Industry 4.0 ini. Salah satunya yang kami pandang cukup sukses adalah Kimia Farma 4.0. Jadi kami membantu Kimia Farma untuk memasuki era Industry 4.0 gitu ya. Ada banyak use case di 2 pabrik ini ya. Salah duanya ini pabrik di Cikarang, ada power consumption, HVAC, water purification, Plan Banjaran yang lebih banyak lagi, lebih besar ya. Dan sampai akhirnya kami ya diberi penghargaan gitu ya dari salah satu lembaga ya. Nah, ini yang menarik, mungkin Bapak Ibu atau bahkan saya dulu belum terbayang gitu bagaimana manfaat dari IoT ini untuk memajukan tadi ya daya saing sebuah produk atau sebuah perusahaan gitu ya. Jadi saya ingat dulu ketika saya pernah ke Singapura ya, saya di Bandara Changi itu beli obat ya, karena Kimia Farma ini pabrik obat. Jadi saya ingat saya beli obat di Changi, katakanlah ya Panadol gitu ya, beli obat sakit kepala. Terus saya ngobrol dengan ya kasirnya, ya mbak-mbak yang melayani yang cantik orangnya, jadi saya ingat. Nah, kemudian saya di sana berbincang dengan mbak itu. Saya bicara dengan dia, Mbak, tapi bahasa Inggris ya. Jadi, Mbak, ini saya beli Panadol, tetapi sebenarnya di Jakarta banyak. Ini karena saya sakit kepala, jadi saya harus beli di sini. Kemudian mbaknya berkata kepada saya, Pak, beda loh Panadol di Singapura, buatan sini dengan Panadol yang dibuat di Indonesia. Loh, kenapa? Yang ada di Singapura ini lebih manjur, katanya dia.
Ya, saya waktu itu tidak percaya gitu ya bahwa Panadol yang di Singapura atau di negara lain gitu ya lebih bagus. Wong kan bahannya sama gitu ya, komposisi sama, cara membuatnya pun sama. Tetapi setelah saya mengerjakan proyek kimia farma ini, jadi saya sedikit percaya gitu ya bahwa memang produk obat di kita ini cukup bermasalah di sisi kualitas ya. Tetapi ini sebelum ada IoT ya. Jadi begini, salah satu use case yang paling bagus untuk pabrik obat ini adalah pemurnian air. Ya. Air adalah bahan baku utama untuk pembuatan obat, ya, di mana air yang digunakan itu adalah air yang sangat murni, ya, lebih murni daripada air aqua yang kita minum. Gitu, ya. Dan ternyata di Indonesia kualitas air ini cukup bermasalah, ya, rentan terkontaminasi bakteri, mikroba, bahkan virus dan lain-lain, ya, karena kualitas bahan baku air yang kurang baik. Ya. Nah, di kimia farma ini water purification ini dioperasikan secara manual, gitu ya. Jadi ada petugas datang untuk mengecek sehari 2 atau 3 kali, mengecek parameter ya, sensor tadi ada, cuma dicek secara manual, suhu, pH, total organik karbon dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ya petugas tadi kurang teliti gitu ya melihat angka-angka tersebut, atau setelah petugas pergi ya kemudian terjadi kontaminasi. Ya, berarti apa? Jutaan obat yang terkirim ke pasaran itu meluncur dengan kualitas yang buruk, ya, sehingga ya tadi mungkin pasiennya bisa nggak sembuh, atau kalau terkena audit BPOM harus ditarik, ya, ini menyebabkan kerugian besar bagi ya kimia farma dan seterusnya. Oleh karena itu ya kimia farma sangat welcome ketika kita mau mengimplementasikan IoT. Salah satu use case-nya adalah pemurnian air tadi ya, dipasangi sensor dan diberi koneksi ke internet, sehingga kalau sensor mendeteksi ada masalah dengan kualitas air tersebut, proses produksi sehingga dapat segera dihentikan, gitu ya. Oke, ya, kita lanjutkan. Nah, ini juga salah satu use case yang pernah kami kerjakan di sektor transportasi, yaitu Smart Airport di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Apa saja yang kita lakukan di sana? Salah satunya adalah misalnya pengukuran lamanya parkir pesawat, ya, karena pesawat akan dicas berdasarkan lamanya parkir. Seperti halnya kita parkir mobil atau motor di mall, ya, kita akan dicas sesuai dengan lamanya kita parkir, ya. Yang tadinya sistem pencatatan pesawat parkir ini dengan cara manual, sekarang kita lakukan dengan video analytics, ya, dengan sensor, ya, sehingga tadi kalau ada pesawat datang langsung terukur waktunya, kemudian pesawat tersebut pergi juga langsung tercatat, ya. Ada juga sensor yang kita pasang di garba rata, ya, penggunaan garba rata yang tadinya dilakukan dengan manual, kemudian kita pasangi sensor, ya, dan seterusnya ada beberapa use case lagi, ya. Ya, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 4.15, ya, mungkin mudah-mudahan 10 menit lagi atau 15. Ini adalah contoh lain smart city use case, yaitu Bali Smart Island, ya. Jadi kami diminta begitu ya oleh Pemprov Bali untuk membuat Bali ini sebagai pulau cerdas. Apa saja maksudnya pulau cerdas itu? Di tengah ini ada segi 6 yang warna merah, biru, orange. Ini adalah visi dari Pak Gubernur Wayan Koster, ya, pemerintahan cerdas, budaya cerdas, pariwisata cerdas, ekonomi cerdas, masyarakat cerdas, lingkungan cerdas. Yang intinya sebenarnya adalah implementasi ya dari ya tadi industri 4.0 atau digitalisasi beberapa sektor-sektor yang ya contohnya tourism, ya, atau yang banyak IoT-nya sebenarnya yang di sebelah kanan, lingkungan cerdas. Jadi ada disaster management, ada panic button, ada volcano monitoring, ya, monitoring Gunung Agung dan seterusnya. Karena Bali ini sering didatangi oleh turis-turis yang VVIP, ya. Ada Presiden Amerika Serikat, ada Raja Arab Saudi dan seterusnya. Mereka negara-negara yang berkunjung tersebut ingin memastikan bahwa kepala negara berada di tempat yang sangat aman, gitu ya. Kira-kira seperti itu yang kita kerjakan di use case Bali Smart Island, ya. Nah, smart poultry, ya, ini juga menarik karena penggunaan IoT ini juga sudah merambah gitu ya ke sektor peternakan ayam, ya, malah peternakan ayam. Jadi salah satu perusahaan ternak ayam di Indonesia, salah satu yang terbesar itu
menginginkan ya namanya ini benar-benar aman baginya ya, dan ingin mengurangi ketergantungan terhadap penjaga kandangnya ya. Kadang-kadang menjaga kandang mungkin teledor atau mungkin salah menghitung ayam atau ya tadi lupa ngasih makan dan seterusnya. Jadi kita menjaga environment di kandang ayam agar sangat nyaman untuk ayam itu, karena ayam sangat rentan. Kalau suhunya panas sedikit bisa ada yang mati, bahkan katanya kalau kena klakson mobil ada yang mengagetkan gitu ya, ada bisa ayam mati sampai 10 dan seterusnya. Kita juga punya pengalaman ketika kipas itu mati sebentar, sekitar 10 menit, ada sekitar 100-an ayam industri smart poultry ini, ya tujuannya salah satunya juga untuk ketahanan pangan di Indonesia dan juga kemandirian peternak ya. Jadi memang ya bahkan IoT juga sudah kita manfaatkan untuk ya tadi kandang ayam cerdas gitu ya. Nah, kalau ini adalah salah satu use case yang merupakan penelitian saya ketika saya ngambil program S3 di UI, yaitu myocardio, penyakit jantung di daerah rural ya atau daerah pedalaman ya, dengan salah satu fiturnya adalah auto diagnosa ya. Kenapa kami meneliti ini? Ya, karena background-nya penyakit jantung itu ternyata adalah pembunuh nomor 1 di dunia ya. 1/4 atau bahkan 1/3 kematian dari kita ini disebabkan oleh penyakit jantung. Ya sudah penyakitnya berbahaya, kualitas layanan kesehatan di Indonesia itu ternyata cukup buruk. Salah satu yang terburuk di Asia Tenggara ya. 43 dokter menghandle 100.000 penduduk ya. Jadi banyak kasus-kasus yang ya tidak tertangani ya. Ya, sudah penyakitnya berbahaya, layanan kesehatan jelek. Nah, ini medical specialists are very rare in rural Asia. Ya, mereka kebanyakan adanya di kota besar ya. Di kota-kota kecil jarang sekali ada spesialis jantung misalnya ya. Jadi ini membuat saudara-saudara kita yang di pedalaman agak kesulitan gitu ya untuk mempunyai akses ke dokter jantung ya. Jadi kami memasang perangkat EKG dan pengukur tensimeter di puskesmas, kemudian dioperasikan oleh suster dan hasilnya bisa terkirim ke dokter yang ada di kota gitu ya, ada di kota. Jadi dokter supervisor akan melihat hasil cek jantung itu, EKG-nya dan data lainnya gitu ya. Kemudian pasien A ini harus segera dirujuk ke rumah sakit jantung ya, karena ya mungkin bisa berpotensi terkena serangan jantung dan